Selamat malam saudara dan saudariku. Pujian syukur hanya bagi Tuhan yang menyertai kita semua dalam pekerjaan dan aktivitas kita pada hari ini, Selasa 5 Juli 2022. Marilah kita mewujudkan rasa syukur itu dengan merenungkan sebagian sabdanya. Marilah memohon hikmat Tuhan dengan berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab, Kisah Para Rasul, pasal 19, ayat 29 dan 30. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dua ayat yang kita baca tadi merupakan penggalan kisah pekabaran Injil di Efesus. Di Efesus, orang masih banyak menjadi pemuja Dewi Artemis. Ada seorang pengusaha kerajinan perak bernama Demetrius yang usaha utamanya membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari bahan perak. Usaha Demetrius berjalan sukses. Karyawannya banyak dan hasil usahanya mendatangkan kemakmuran bagi keluarganya dan para pekerjanya. Pemberitaan Injil oleh Paulus dan murid-muridnya dipandang sebagai ancaman oleh Demetrius. Tidak diketahui apakah Demetrius ini penyembah Dewi Artemis yang taat, namun yang jelas dia pengusaha yang piawai yang pintar melihat peluang bisnis. Sepanjang orang masih menyembah Dewi Artemis, maka usahanya berjualan kuil perak Dewi Artemis akan menghasilkan banyak keuntungan bagi perusahaannya. Dia berpikir sangat pragmatis. Jika makin banyak orang percaya kepada Tuhan, maka orang-orang akan meninggalkan pemujaan ke Dewi Artemis. Dan itu berarti usahanya berjualan kuil Dewi Artemis dalam bahaya dan terancam merugi. Itulah sebabnya Demetrius kemudian menghasut para pegawainya untuk melakukan demo terhadap pemberitaan Injil. Motif utama dari demo itu sebenarnya motif ekonomi, bukan motif agama. Namun Demetrius mahir memanfaatkan isu kepercayaan atau agama yang lebih sensitif dan bisa memicu emosi massa. Demetrius berhasil memancing kemarahan massa dan kekacauan pun mulai timbul. Dalam situasi itu, niat Paulus untuk pergi ke tengah-tengah kerumunan massa dicegah murid-muridnya. Singkatnya, dalam kisah ini, situasi yang panas dan demo yang digerakkan oleh Demetrius itu berhasil ditenangkan oleh panitia kota yang dengan bijak berhasil menasihati massa agar tidak rusuh dan agar mereka menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum. Kisah pemberitaan Injil di Efesus dan penolakan oleh Demetrius yang terjadi hampir 2000 tahun yang lalu ternyata juga bisa terjadi lagi di abad modern ini. Dengan kasat mata kita bisa melihat orang-orang yang seolah-olah berteriak membela agama atau kepercayaan tertentu, tetapi sebenarnya ada motif lain
motif ekonomi di belakangnya. Orang-orang ini sebenarnya tidak peduli soal agama. Yang mereka pedulikan adalah untung rugi dari sisi ekonomi buat mereka. Masalahnya, orang awam seringkali sulit membedakan hal ini. Apalagi kalau sudah dibungkus agama, maka seolah-olah semua suci sehingga tidak berani mengkritik, melawan, atau meluruskan. Semoga masih ada orang-orang bijak seperti Panitera dari kota Efesus yang masih bisa berpikir jernih dan mampu meletakkan persoalan pada proporsinya. Di sisi lain, orang Kristen hendaknya bijak juga menyikapi situasi. Sama seperti murid-murid yang menasihati Paulus untuk tidak gegabah mendatangi masa yang sedang terbakar emosi. Tantangan itu nyata. Semoga kita tetap semangat melakukan pemberitaan firman, namun tetap bijak dalam menimbang setiap situasi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami menaikkan syukur atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Berilah kami hati yang berani untuk terus memberitakan kabar baik tentang kasih, pengampunan, dan keselamatan yang daripada-Mu. Namun berilah juga kami hati yang bijak untuk menimbang setiap tantangan yang terjadi yang kami hadapi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati aparat negara dan orang-orang bijak yang dengan adil menimbang perkara dan berani menyuarakan kebenaran. Sehingga ketika ada sekelompok orang atau masyarakat merasa ada masalah, mereka bisa memilih jalan penyelesaian yang lebih damai dan beradab, dan bukan mengutamakan ancaman, kekerasan, dan kerusuhan. Berkatilah mereka yang masih bekerja pada malam ini. Kami mohon juga berkat-Mu bagi mereka yang akan beristirahat malam. Biarlah kami beristirahat dalam lindungan-Mu, agar boleh menyambut terbitnya fajar yang penuh pengharapan esok pagi. Dalam pengasihan-Mu, kami memohon. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menaungi.